rancangan bujur sangkar Latin, ya, RBSL. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke bahasan, mungkin Ibu Vita ada yang mau di-review dulu terkait tugas, mungkin Ibu? Halo, Bu Vita? Oke, nanti saja mungkin ya, kalau tugas kita review saja mungkin di akhir, mungkin ada tambahan dari Bu Vita nanti. Terkait pertemuan hari ini, tentu Anda sudah mendapatkan data file PowerPoint di Trello-nya. Meskipun di situ sudah ada data lengkap, saya harapkan kita masih mencoba memulai berhitung secara manual lagi dari sekarang, ya, menggunakan kalkulator real. Jadi Anda yang masih terbiasa dengan aplikasi atau dengan Excel, ya kita mencoba untuk menggunakan kalkulator yang konvensional, karena khawatir nanti ujiannya juga dilakukan secara luring ya. Jadi kita harus berlatih dengan berbagai alternatif. Jadi nanti kita hitung bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan ada data yang salah juga, jadi Anda bisa mengkoreksi secara langsung. Dan saya anjurkan semuanya on cam dan silahkan responsif dan aktif dalam memberikan respon. Baik, kita mulai dari sekarang. Suaranya masih terjelas ya? Yang lainnya masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Bapak. Masih oke, terima Bisa, kasih. Bapak. Baik. Nah, ini kita akan masuk ke dalam RBSL. Sebelum kita masuk ke RBSL, mungkin ada hal yang kita coba review dulu. Kita sudah 2 pertemuan sebelumnya, yaitu tentang rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Saya mau coba ulas dari Anda, siapa yang bisa membedakan antara RAL dan RAK? Perbedaannya ada di mana? Sebelum kita masuk ke RBSL. Siapa yang mau coba jawab? Baru 3 minggu yang lalu, belum semester yang lalu. Bapak izin coba untuk menjawab. Boleh, Rina. Gimana? Mohon maaf jika keliru ya Bapak. Kalau misalnya tahu saya, kalau misalnya RA itu dia sebentar. Oh ya, kalau RAL itu dia homogen Bapak biasanya, dan terus perlakuannya juga terbatas. Nah, terus kalau misalnya yang RAK dia itu heterogen dan perlakuannya juga lebih dari satu gitu kalau nggak salah. Oke, kalau RAL tadi saya dengar Anda bilang homogen dan perlakuannya terbatas. Terbatas itu gimana maksudnya? Mohon maaf jika keliru ya Bapak. Jadi kalau Nggak apa-apa. misalnya RAL tuh kayak misalnya waktu itu apa namanya pupuk cabe dikasih satu perlakuan pupuk, dan itu Oke. tuh treatmentnya tuh satu jenis gitu Bapak. Kalau RAK tuh jadi ada beberapa jenis dan sifat heterogen gitu. Oke, jadi kalau RAL perlakuannya ada satu jenis, tapi RAK Anda mengatakan ada beberapa jenis berarti ya, kalau RAK ya. Seperti itu bukan? Oke, untuk kondisi homogen biasanya di RAL itu betul sekali kalau RAL memang homogen, tapi di RAK tidak menutup kemungkinan ada kondisi homogen. Seperti yang Anda kerjakan di latihan kemarin yang tentang mesin jahit ya. Mesin jahit itu kondisinya dia tidak di lapangan kan. Kalau di lapangan memang sangat sulit untuk homogen, tapi kan ketika Anda mencoba mengerjakan latihan kemarin, kondisinya dia sudah relatif ke homogen. Karena yang berbeda hanya mesin jahitnya saja, sedangkan bahan produksinya, jenis ininya, kainnya dan seterusnya juga sama. Hanya ada yang berbeda di jumlah hari. Ya, hanya ada yang berbeda jumlah hari. Jadi sebetulnya itu relatif homogen. Jadi untuk RAK tidak selalu heterogen, meskipun memang pada umumnya heterogen, tapi ada juga kondisi homogen. Jadi kita coba ulas sebetulnya perbedaannya apa sih antara RAL dan RAK dengan RBSL. Saya tidak dulu menjawab jawabannya Rina ya, apakah benar atau tidak, nanti kita coba ulas. Di dalam RBS Latin ini, Anda akan menemukan istilah bujur sangkar. Jadi ada baris, ada kolom. Jumlahnya harus sama. Ya, jadi kalau kolomnya 4, barisnya 4, kolomnya 5, barisnya 5, dan seterusnya. Dan sekali lagi kalau Anda tidak paham, Anda boleh langsung interupsi. Nah, jadi kolom itu yang ke bawah ya. Kolom itu yang ke bawah. Oke, kolom itu yang ke bawah. Kalau baris itu yang ke samping. Jadi jangan
melihat baris ini ke bawah seolah-olah baris itu yang ke bawah, tapi yang ke bawah adalah kolom, yang ke samping adalah baris. Oke, pertanyaannya, RAL punya baris dan kolom tidak? Aktifkan mikrofon. RAL punya baris dan kolom nggak ya? Sorry. Punya Bapak. Punya. Bedanya, terus? Kalau tidak saya Pak, kalau di RAL mah kayak misalnya nilainya tuh misalnya boleh A gitu satu kolom itu. Tapi kalau di RAK itu nggak boleh. Jadi dalam satu kolom itu misalnya A-nya harus ada satu. Di kolom 2 baru ada A-nya satu juga gitu. Oke, kalau kolom dan baris di RAL harus sama tidak? Kita sekarang sedang mencoba membedakan dulu ya dari beberapa aspek, kita coba pelan-pelan. Kalau RAL ada baris dan kolom, ada, betul. RAK juga ada baris dan kolom, betul. RBS Latin juga ada baris dan kolom, betul. Tapi untuk jumlah kolom dan baris sama tidak di RAL? Harus sama nggak? Baru 3 minggu yang lalu nih. Tidak harus sama, Pak. Tidak harus sama. Good. Kalau di RAK? Baru 2 minggu yang lalu? Tidak harus sama juga, Pak. Tidak harus sama. Di RBS sama ya. Good. Sekarang kalau kolom di RAK menunjukkan apa? Sorry, di RAL deh. Kita mulai dari yang pertama, di RAL. Kolomnya menunjukkan apa? Treatment bukan Pak? Perlakuan atau treatment, betul. Kalau barisnya di RAL menunjukkan apa? R. R itu apa? Pengulangan. Pengulangan. Ya, kalau di RAL, rencana acak lengkap, kolomnya adalah perlakuan. Sorry. Salah. Kolom itu yang ke bawah. Kolom itu yang ke bawah. Kolom itu bukan yang ke samping. Kolom itu yang ke bawah. Kolom yang ke bawah di dalam RAL itu adalah R atau pengulangan. Ya. Sedangkan barisnya di RAL adalah perlakuan, jumlah treatment. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kalau kolom di RAK menunjukkan apa? Ingat, kolom ke bawah. Kelompok. Kolom ke bawah kelompok. Ada yang mau punya pendapat yang berbeda? Kolom yang ke bawah. Kolom yang ke bawah. Treatment. Treatment. Ya. Kolom yang ke bawah treatment. Baris yang ke samping dalam RAK apa? Baru mulai udah pusing ya. Baris ke samping. Nah, baris dalam RAK adalah kelompok. Ya, adalah kelompok. Good. Kalau di RBS Latin, baris dan kolom maksudnya apa? Nanti kita akan lihat pada bahasan selanjutnya. Sampai sini bisa dipahami ya, sudah mulai melihat sedikit perbedaan dari RAK dan RAL. Rancangan acak lengkap, kita coba ulas. Perendemannya, perlakuan tidak dibatasi. Artinya karena ini benar-benar homogen, si RAL ini benar-benar homogen, yang tadi dikatakan oleh Rina, artinya perendemannya bebas. Tidak melihat letak, tidak melihat apa, pokoknya acak aja. Baik dalam satu baris ada ada treatment yang sama, atau dalam satu, kan kebalik lagi, dalam satu kolom ada treatment yang sama, dalam satu baris ada treatment yang sama, itu tidak apa-apa kalau di RAL. Karena benar-benar homogen. Ya, kalau di RAK, perendemannya ada aturan, di mana karena masing-masing kolom dan baris itu ada yang menunjukkan kelompok. Dalam hal kemarin kita masih ingat adanya tingkat kesuburan tanah yang berbeda. Berarti dalam satu kolom ke bawah, maka perendemannya satu arah, tidak boleh ada treatment yang diulang. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, makanya ini disebutnya perendaman perlakuan dibatasi ke satu arah, yaitu ke arah kolom, satu garis ke arah kolom. Karena ini satu kelompok yang sama, maka perendamannya di situ aja. Makanya disebut sebagai single grouping, yaitu ke arah kelompok. Ya, jadi dalam satu kelompok tidak boleh ada pengulangan yang sama. Kemudian, kalau yang hari ini akan kita bahas,
Randomannya selain single grouping seperti yang di RAK, ternyata dia juga single groupingnya ke arah ini baris. Jadi single grouping ke bawah tidak boleh sama, single grouping ke samping tidak boleh sama, sehingga dikatakan perandoman perlakuannya kedua arah atau double grouping. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Jadi perandomannya bisa ke arah baris dan ke arah kolom, tapi dalam satu jalur yang sama, baik dalam satu baris yang sama dan satu kolom yang sama, tidak boleh ada perlakuan yang sama. Nah, ini bedanya dengan RAK. Ya, oke. Berarti kita sudah dapat beberapa banyak perbedaan-perbedaan. Kita akan lihat kegunaan rancangan bujur sangkar Latin itu bisa diterapkan di mana aja. Dalam bidang industri, ya. Jadi di sini cukup luas sebetulnya. Dalam laboratorium, berarti di dalam ruangan juga bisa. Di dalam lapangan, di luar berarti bisa, di pertanian. Dalam greenhouse juga bisa. Dalam bidang farmasi juga bisa. Jadi di sini cukup luas, tidak hanya di dalam ruangan, tapi juga di luar ruangan. Bahkan untuk bidang pendidikan juga bisa dilakukan, dan juga di bidang sosiologi juga bisa dilakukan. Nah, mungkin ketika Anda sudah melihat bahwa luasnya penggunaan RBSL ini dari berbagai bidang bisa diterapkan, kenapa nggak kondisi sebelum-sebelumnya pakai RBSL aja? Nah, jadi itu akan mulai terlihat perbedaannya mengapa yang pertemuan-pertemuan sebelumnya tidak pakai RBSL. Nah, jadi RBSL Latin ini efektif untuk jumlah perlakuan yang terbatas. Umumnya, beberapa referensi mengatakan kalau jumlah perlakuannya 4 sampai 12, jadi ada 4 macam perlakuan atau 12 macam perlakuan, ini cocok dengan RBS Latin. Meskipun referensi yang lain ada yang bilang 4 sampai 8, 4 sampai 10 dan seterusnya. Jadi ada perbedaan referensi, pokoknya kita ambil garis tengah aja di antara 4 sampai 12. Tapi ingat nggak, kalau kita cuma pakai ini aja, bahwa oh berarti perlakuannya harus 4. RAK waktu itu, jangan RAK, RAL waktu itu, berapa perlakuan? Ingat nggak? 4, Bapak. 4 ya, sebetulnya kan perlakuannya cuma satu, yaitu pupuknya aja, tapi ada 4 level faktor perlakuan yang dibuat berbeda. Jadi komposisi pupuknya dibuat berbeda. Berarti 4 kan? Nah, berarti kalau Anda cuma pakai aturan ini, oh berarti kalau 4 pakai RBS Latin aja. Enggak juga. RAL juga dia bisa 4 perlakuan. Ya, bisa 5 macam perlakuan dan seterusnya. Jadi patokan ini belum bisa Anda gunakan ke dalam RBS Latin. Bisa dipahami nggak? Tapi ini salah satu acuan RBS Latin paling enak kalau 4 sampai 12 perlakuan. Jika perlakuannya terlalu banyak sampai lebih dari 12, Anda lihat di slide, akan menyebabkan sebentar ya, saya close dulu. Akan menyebabkan ulangan perlakuannya nanti terlalu besar. Kalau ulangannya terlalu banyak, kalau misalkan pelakuannya lebih dari 12, pasti ulangannya akan lebih banyak, maka itu akan tidak ekonomis. Sedangkan syarat penelitian kan harus efektif, efisien, dan mengeluarkan biaya yang seminim-minimnya sebetulnya ya. Jadi kalau terlalu banyak pengulangan, makanya RBS Latin tidak membolehkan atau tidak dianjurkan. Tapi kalau pelakuannya terlalu sedikit, bahkan kurang dari 4, ini akan memberikan derajat bebas ragam galat yang terlalu kecil. Kalau DB galatnya kecil, kalau Anda lihat di tabel 1, kalau Anda yang punya bukunya sekarang, dilihat di tabel 1, semakin kecil DB-nya, nanti nilai F tabelnya terlalu besar. Jadi kemungkinan HA diterima itu akan agak sulit. Bisa dipahami nggak sampai sini? Halo? Bisa dipahami nggak? Saya butuh on cam nyala tuh biar bisa lihat mengangguk atau tidak, atau setidaknya Anda bisa mengaktifkan mikrofon. Bisa dipahami? Kalau DB-nya galat terlalu kecil, biasanya F tabelnya akan terlalu besar. Sedangkan F hitung kan harus lebih besar dari F tabel, agar HA diterima. Jadi kalau DB-nya terlalu kecil, nanti F tabelnya terlalu gede. Kemungkinan besar HA diterima itu sangat sedikit. Sedangkan para peneliti maunya HA itu selalu diterima. Harapannya kan gitu. Nah, jadi terlalu sedikit perlakuan dan terlalu banyak perlakuan, RBS Latin tidak menganjurkan. Paham ya? Bagaimana? Di
lanjut nggak? Saya mau pelan-pelan dulu nih membahasnya. Dilanjut? Masih mau bahas yang ini? Kita bisa habiskan di satu slide kalau Anda belum paham. Masih bingung, Bapak. Bingungnya di mana? Ayo, kalau hitungan kita bisalah mengikuti nanti. Kita coba bahas dulu karakteristiknya. Bingung di poin yang 1, di poin yang 2, atau di poin yang 3? Yang 2, Bapak. Yang 2, oke. Kalau perlakuannya lebih dari 12, sebetulnya yang gini ya, si baris dan kolomnya RBS Latin ini, kita balik ke sini deh. Di baris dan kolomnya RBS Latin ini, mana ya barisnya terlalu jauh. Nah, baris dan kolom ini tergantung jumlah perlakuan. Jadi kalau jumlah perlakuannya 4, barisnya 4, kolomnya 4, berarti total 16 kan? 16. Berarti kita butuh unit sampelnya berapa? Unit sampel percobaannya berapa? Masih bingung juga unit sampel percobaan itu apa? Sampelnya 16 bukan, 16 dong. Iya, betul. 16 dong. Kalau 4 perlakuan, berarti barisnya 4, kolomnya 4. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas, bukan itu juga. Jadi, kalau 16, berarti unit percobaannya juga harus 16. Itu baru 4 loh, baru 4 perlakuan. Sekarang kalau misalnya kita balik lagi ke poin yang kedua tadi. Oke, ini ya. Nah, bayangkan kalau ada 12 perlakuan, berapa baris dan berapa kolom? 12 kali 12. Berarti berapa unit sampel? Banyak kan? Semakin banyak unit sampel, maka kita harus mengeluarkan ekonomi yang lebih besar lagi. Sedangkan namanya penelitian, sebisa mungkin peneliti pasti tidak mau mengeluarkan kocek sebesar-besarnya. Sebetulnya kan itu. Makanya si RBS Latin semakin besar perlakuan berarti dia akan menyebabkan pengulangannya juga banyak, unit sampelnya juga banyak. Jadi tidak ekonomis. Makanya dianjurkan 4 sampai 12 aja. Sampai sini bisa dipahami nggak, Rina? Karena Rina tadi yang bersuara. Bisa, Bapak. Bisa. Kalau yang ketiga sudah paham? Yang lain gimana nih? Paham nggak? Anda cek di Sudah, tabel, sudah ya. Anda cek di tabel deh, DB galat makin kecil, F tabelnya pasti tambah gede. Sedangkan syarat hipotesis A diterima itu adalah F hitung harus lebih besar dari F tabel. Jadi kan kemungkinan besar HA-nya nanti ditolak, sedangkan semua peneliti nggak mau HA ditolak. Itu kan sebetulnya ya. Nanti akan terlihat dari hitungan sih sebetulnya. Kalau hitungannya itu pasti akan terlihat, pasti galat akan semakin kecil. Kita nggak mau galat juga semakin kecil. Oke, mana tadi ya? Nah, jadi bujur sangkar ini ada bermacam-macam, yang jelas baris dan kolomnya harus sama. Ya, mulai dari 22, 33, 44, dan seterusnya. Tergantung jumlah perlakuannya ada berapa. Nah, bila perlakuan-perlakuan yang, bentar saya close dulu. Bila perlakuan-perlakuan pada baris pertama dan kolom pertama itu harus tersusun secara alfabet. Ini namanya standar square. Jadi bujur sangkar standarnya. Kalau nggak kebayang, kita mulai masuk deh. Misal, kalau kolomnya 2 dan barisnya 2, perlakuannya berarti ada berapa? 4. Ada 4. 4, Pak. Perlakuannya ada berapa? Ada 2. Ada 2 dong. 2. Kalau Dua. 4-nya itu apa? Yang Anda tadi mengatakan ada 4. 4 itu apa? Bukan perlakuan. Unit sampel, Unit Pak. sampel. Unit sampel. Unit sampel. Kalau perlakuannya 2 dong. Karena jumlah perlakuan harus sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, kalau kolomnya 2, berarti kita harus nulis alfabet dulu, A dulu, B. Ya, kemudian ke bawahnya B lagi. Ini namanya standar square. Harus disusun alfabetis ke baris AB, ke bawah AB. Berarti kemungkinan peluang yang ditulis di satu kolom ini apa nih? A kan ya? A. Udah ya. Ada lagi nggak kemungkinan dirubah-rubah? Di kolom kosong ini bisa nggak diisi B? Nggak bisa, karena dalam satu kolom dan satu baris yang sama tidak boleh ada perlakuan yang sama. Berarti cuma ada satu standar square. Pertanyaan ini Anda bisa menjawab berarti ya. Berapa rancang bujur sangkar Latin kalau 2 kali 2? Standar square-nya ada berapa?
Baru 1 menit yang lalu. 4. Oh, 4. Kenapa jadi ke-4? Standar square-nya ini. Ini standar square. Ada 1 kan? Udah mulai kebayang belum? Ada 1 ini. Karena Anda tidak akan ada lagi bentuk standar square 2 kali 2 dengan bentuk yang lain. B-nya ada 3, nggak mungkin. Paham nggak sih? Ini 1 standar Paham, square. Pak. Paham ya? 1 standar square. Nanti kita coba ketiga standar square deh. Kita coba ketiga standar square. Ingat, baris dan kolom harus ditulis dulu alfabet. Ya, ini ABC, ini ABC. Paham sampai sini? Oke, kemungkinan berarti kolom yang 40 ini atau baris, jangan bilang kolom, baris deh, kotak deh. Kotak yang 40 ini, kemungkinan yang bisa saya isi adalah C, A, A, B. Paham ya? Karena dalam satu baris dan satu kolom tidak boleh diulang. Bisa nggak sih bentuk yang lain selain C, A, B? Ada lagi nggak? Anda mau ngisi di sini A nih misalnya. Sorry, A. Emang di sini bisa C? Enggak kan? Enggak kan? Enggak, Pak. Soalnya dalam satu kolom ini C-nya ada 2 kali, nggak boleh dong. Nah, kebayang nggak sekarang? Ada berapa kemungkinan Anda bisa gambar peluang dari 3 kali 3 ini? Ada nggak? Ada potensi yang kedua nggak? Nggak CAAB lagi. Nggak CAAB lagi. Nggak ada ya? Berarti berapa standar square kalau 3 kali 3? 1. 1, Satu. gitu. Satu. Ya, 1. Oke, good. Sekarang kalau 4 kali 4, seperti biasa, barisnya ABCD, alfabetis dulu ke bawah ABCD. Sisanya, kemungkinan saya mau bikin DAC. Di sini masih boleh kan ya, karena tidak diulang. ADB, CBA, masih bisa nggak bentuk yang lain? Masih bisa nggak? Nggak lagi urutannya gini, tapi Anda bikin pengacakan yang lain. Masih bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Oh, bisa. Ya bisa dong. Kemungkinan bisa gini. Nah ini kan beda. Ya. Kemungkinan bisa gini. Ini juga beda dengan 2 yang tadi. Atau bisa juga gini. Tuh. Tapi ininya masih tetap sama. Hanya yang diacak yang ini nih. Yang diacak yang ini nih. Berarti ada berapa standar square untuk 4 kali 4? 4. Empat. Udah, gitu aja. Betul, 4. Cuma 4. Paham ya? Berarti kalau 5 kali 5, nah silakan Anda coba diacak-acak ada berapa kemungkinan standar square untuk 5 kali 5 dan seterusnya. Oke, kalau tidak paham nanti tolong diinterupsi. Sekarang kita mulai masuk ke implementasi, mulai masuk ke dalam kasusnya. Kalau terlalu cepat, Anda boleh interupsi juga. Misalnya, saya sebagai peneliti ingin meneliti 4 buah mesin pembuat mie. Mesin A, mesin B, mesin C, mesin D. Ada berapa jenis perlakuan? Ya, jangan gitu deh. Ini perlakuan tunggal atau perlakuan kombinasi? Temuan yang pertama nih. Perlakuan tunggal atau perlakuan kombinasi? Temuan yang pertama. Udah dibahas sama Bu Vita, detail banget. Kalau saya mau ngasih perlakuan 4 buah mesin, pembuat mie, mesin A, mesin B, mesin C, mesin D, ini perlakuan tunggal atau perlakuan kombinasi? Tunggal. Tunggal. Kalau kombinasi bisa kasih contoh nggak kayak gimana? Oke, karena waktunya juga terbatas, saya jawab aja deh ya. Kalau tunggal, berarti cuma mesin. Di sini faktornya perlakuannya tunggal. Hanya mesin aja, mesin pembuat mie.
Tapi kalau perlakuannya kombinasi, selain saya ingin melihat pengaruh dari 4 buah mesin, saya juga ingin melihat kalau bahan-bahannya berbeda seperti apa. Jadi ada 2 perlakuan. Yang satu mesinnya, yang satu bahan-bahannya dibuat berbeda. Kalau seperti ini namanya adalah perlakuan kombinasi. Tapi kalau perlakuan tunggal cuma mesinnya aja. Loh Pak, tapi kan ini ada mesin A, mesin B, mesin C, mesin D. Ini kan kombinasi, bukan? Ini tetap perlakuan tunggal, hanya level perlakuannya dibuat berbeda. Bisa dipahami nggak? Sama seperti si pupuk yang kemarin. Pupuk itu perlakuannya tunggal, tapi dibuat level perlakuan tunggal ini berbeda. Ada konsentrasi sekian, konsentrasi sekian, konsentrasi sekian. Tapi perlakuannya tetap pupuk. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, good. Bisa, Pak. Saya mau lihat pengaruh 4 buah mesin ini untuk melihat kemampuannya dalam memproduksi memproduksi mie. Sorry ya, malah kain. Memproduksi mie. Apakah berbeda secara signifikan atau tidak? Berarti berapa baris dan kolom di sini saya harus buat? Bayang nggak berapa baris dan kolom saya harus buat? 4 baris 4 kolom, Pak. 4 baris, 4 kolom. Ya, karena meskipun faktor perlakuan tunggal, di sini ada 4 perbedaan level perlakuannya. Jadi 4 baris, 4 kolom. Nah, hanya seperti biasa, dalam penelitian saya mencoba menganalisis kondisi di sekitar. Oh, ternyata saya melihat selain mesinnya dibuat berbeda, ada hal lain yang saya khawatirkan mempengaruhi juga dari hasil penelitian saya, di mana operator yang menggunakannya juga ternyata beda-beda. Dan ternyata hari-hari kerja dalam menggunakan mesin itu juga berbeda-beda. Jadi kalau di RAK kemarin, yang diduga peneliti berbeda itu ada berapa macam? RAK. Yang peneliti duga selain si perlakuan yang berbeda, oh ternyata masih ada faktor lain yang saya khawatirkan, ini bisa mempengaruhi perlakuan saya. Masih ingat ya? Atau pertanyaan saya membingungkan? Saya ngelihat dahi-dahinya kenapa mengerucut semua ya. Gini, di RAK, selain perlakuannya dibuat berbeda, peneliti juga menduga, oh ternyata ada faktor lain nih, yang saya khawatir ini akan mempengaruhi hasil penelitiannya selain dari pupuk. Di RAK, halo, baru 2 minggu yang lalu, tingkat kesuburan tanah. Hei, kawan-kawan, tingkat kesuburan tanahnya ternyata berbeda-beda. Ya, jadi di RAK saya menemukan selain perlakuan saya buat berbeda, ternyata ada sumber keragaman lain yang ternyata berbeda, yang saya khawatirkan bisa mempengaruhi si hasil penelitiannya, yaitu oh tingkat kesuburannya ini berbeda-beda karena di sawah kan ada ininya petaknya dia turun ke bawah, khawatir tingkat kesuburannya berbeda, ternyata oh ada perbedaan tingkat kesuburan. Tapi dalam RBSL ini, selain perlakuannya dibuat berbeda, saya menemukan ada 2 sumber keragaman tambahan yang juga berbeda, yaitu yang pakai mesinnya operatornya beda-beda, yang dipakainya juga harinya juga beda-beda. Berarti 2 hal ini saya duga akan mempengaruhi juga hasilnya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Kita nggak lanjut dulu ke hitungan deh. Kalau hitungan kita bisa ikutlah. Saya mau ke karakteristiknya dulu. Ini muka-mukanya bingung, tolong disampaikan. Gimana? Apa yang masih bingung? Jadi apa bedanya RAL, RAL, RAK, dan RBSL dari sini? Dari slide ini aja. Bapak izin menjawab. Boleh. Jadi kan kalau tadi di RAK itu ada apa ya, selain perlakuan juga ada di RAL dulu aja deh biar kita mikirnya sistematis. Kalau di RAL mungkin apa ya, sumber keragamannya juga maksudnya terbatas gitu. Nah tapi kalau misalnya di RAK itu takutnya ada sumber keragaman yang lain. Jadi tadi apa kayak tingkat kesuburan ditambahkan 1. Nah sedangkan kalau di RBS itu jadi ada lebih tingkat keragamannya. Tadi kan Bapak sebutkan kalau di sini itu ada operator sama ada hari kerja. Nah itu dari perbedaan apa ya, tingkat keragaman, sumber keragaman. Ya, jadi sumber keragaman di RAL
Nih dengerin baik-baik nih. Sumber keragaman di RAL itu cuma satu. Apa? Apa coba? Sumber keragaman di RAL cuma satu apa? Buka lagi catatannya. Pupuk gitu Pak. Pupuk Perlakuan. betul. Istilah lainnya apa dalam tabel sumber keragaman? Kan Anda setiap menghitung selalu berakhir dengan tabel sumber keragaman. Perlakuan, ya. Dalam sumber keragaman di RAL yang ada cuma satu sumber keragaman, yaitu perlakuan. Jadi yang berbeda di RAL hanya perlakuannya aja yang dibuat berbeda. Paham ya? Kalau di RAK sumber keragamannya ada berapa? 2 Ada 2. 1 apa? perlakuan dan Perlakuan, 2 kelompok bukan ya, Pak? 2 kelompok. Betul. Kalau kelompok yang kemarin kasusnya adalah tingkat kesuburan tanah. Berarti di RAK ada 2 sumber keragaman tambahan. Yaitu selain perlakuannya berbeda, ternyata ada kelompok lain yang ternyata bisa mempengaruhi. Dalam hal kemarin adalah tingkat kesuburan tanah. Ya, kalau di RBSL sumber keragamannya ada berapa? Dari sini aja nih udah bisa kelihatan nih di slide. Sumber keragamannya ada berapa? Sumber keragamannya ada 3, ya. Perlakuannya, barisnya, dan kolomnya. Maksudnya apa sih? Di sini, karena ada operator yang berbeda-beda dan hari kerja yang berbeda-beda, maka si operator ini akan dijadikan sebagai kolom, dan baris ini akan dijadikan sebagai hari kerja. Jumlah perlakuan sama dengan jumlah kolom, sama dengan jumlah baris. Kalau perlakuannya 4, operatornya 4, harinya juga harus 4. Dibatasi oleh si peneliti harus seperti itu. Paham sampai sini? Artinya, selain perlakuan yang berbeda sebagai sumber keragaman yang pertama, barisnya juga sebagai hari kerja juga sumber keragaman yang kedua, di kolomnya sebagai operator juga sumber keragaman yang ketiga. Berarti di sini ada 3 sumber keragaman. Jadi kalau Anda sudah menemukan dalam penelitian Anda ada 3 sumber keragaman yang akan mempengaruhi penelitian Anda, pakai RBSL titik, udah. Tapi kalau cuma 2 sumber keragaman, pakai RAK, udah gitu aja. Paham ya? Oke, saya harap Anda mengangguk tidak jadi bingung nih. Tolong sampaikan kalau masih bingung ya. Jadi keempat mesin tadi sebagai perlakuan akan dimasukkan secara acak ke dalam sel-sel bujur sangkar tersebut dengan batasan bahwa tiap mesin hanya digunakan 1 kali oleh tiap operator dalam tiap hari kerja. Jadi nanti akan seperti ini. Plottingnya ya, plottingnya. Yang pertama, berarti berapa perlakuan? Sekali lagi, hello? Satu kan, Pak? Ya, 1 perlakuan, tapi sebetulnya kan treatment levelnya dibuat berbeda-beda ya. Berarti ada berapa macam T sebetulnya? 4. 4, ya 4. At least 4 situ. Good. Berarti karena percobaannya menggunakan RBSL dengan 4 perlakuan, baris dan kolomnya ada berapa dong? Baris ada berapa? 4. 4. Kolom ada berapa? 4. 4. Berarti kita pakai bujur sangkarnya yang 4. Berarti 4 kali 4. Gitu kan ya? Oke, berarti ada berapa sampel unit? 16. 16. 16 ya. Punya 16 sampel unit. Punya 14 sampel. Tapi untuk ini jawabannya apa nih? Standar square-nya ada berapa? Kalau 4 kali 4. 4, betul. Sebanyak standar square-nya 4 buah. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Tolong kalau tidak paham bisa Anda potong. Nah, jadi nanti pilih secara random 1 standar square yang akan dijadikan dasar tata letak plot percobaan. Dari 4 standar square yang ada, karena 4 kali 4, Anda pilih salah satu sebagai standar square yang akan digunakan sebagai dasar. Ya, misalnya saya mau pilih standar square yang ini deh, di mana tetap ABCD ini sebagai patokan pertama. Inilah yang diisinya. Paham ya sampai sini ya? Oke, saya mau pakai standar square yang ini nih.
dari 4 standar square tadi, saya mau pakai standar square yang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, tukar semua kolomnya dengan cara random. Berarti kolom itu kan yang 1, 2, 3, 4, yang ke bawah loh ya. Kolom itu yang ke bawah ya. Ini akan di random dengan cara apa? Mau diundi silahkan, mau pakai rumus Excel silahkan, mau pakai suatu aplikasi silahkan. Pokoknya diacak dulu kolomnya, dan ternyata hasil pengacakannya adalah seperti ini. Yang tadinya 1, 2, 3, 4, sekarang 2 jadi ke 1, 1 jadi ke 2, 4 jadi ke 3, 3 jadi ke 4. Paham sampai sini? Oke, paham ya? Ya, Pak. Setelah kolomnya diacak, selanjutnya barisnya nanti yang akan diacak. Nah, di sini ada beberapa referensi. Di buku yang Anda pegang dalam perkuliahan ini, yang diacak adalah ketiga baris terakhir. Berarti yang ini nih. 2, 3, 4 aja yang diacak. Bisa Anda undi, bisa Anda pakai Excel, pakai rumus Excel, silahkan, pakai aplikasi silahkan. Ternyata hasilnya, 2 masih tetap di sini. Soalnya kan memang diacak ini random ya, karena kebetulan hasilnya adalah 2 masih di situ, 4 jadi ke 3, 3 jadi ke 4. Tapi ada juga referensi yang lain mengatakan, semuanya ini diacak, ya nggak masalah. Karena ada juga referensi yang mengatakan 1, 2, 3, 4-nya juga diacak, atau dalam buku ini 2, 3, 4 aja, baris ketiga yang terakhir. Tapi saya sarankan karena kita menggunakan buku yang sama, kita samakan persepsinya, yaitu ketiga baris terakhirnya aja ya. Bisa dipahami ya? Sudah? Sampai sini bisa dipahami? Suaranya mana? Bisa, Bapak. Bisa, terima kasih Prof. Estia. Nah, sekarang berarti 2143 dan 1243 sekarang diubah lagi menjadi 1234. Tapi urutannya tetap ini. Ya, urutannya sudah urutan hasil perendeman, tapi yang 2143 sekarang dirubah menjadi 1234. Bukan balik lagi ke awal ya. Bukan balik lagi ke awal, hanya di reset lagi si nomornya, tapi untuk perlakuannya tetap hasil perendeman yang terakhir. Ya, jadi ini adalah hasil akhir dari percobaan yang akan kita lakukan. Ini hasilnya. Baru Anda kan melakukan penelitiannya dan seterusnya sampai didapat data. Datanya ini. Karena tadi produksi mie, mungkin ini satuannya bisa gram mungkin ya, gram atau kilogram. Yang penting satuannya mungkin berat dalam hal ini. Jadi untuk mesin B di kolom 1, baris 1, 36, 67, 43, dan seterusnya ya. Ini adalah data hasil penelitiannya. Oke. Sekarang dicatat di sini. Nah, dicatat dalam sajian data. Buat tabelnya, baris dan kolom, berarti Anda tulis seperti tadi urutannya. Ini yang ini dulu ya. Nah, yang ini nih. Yang ini Anda tulis sama persis urutannya dengan yang ada di sini. Sama persis. Lihat ya. 36, 67, 43, 31. Oke, 36, 67, 43, 31. Nah, ini juga sama, 36, 67, 43, 31. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang sorry. Anda sudah bisa berarti bagaimana cara menghitung total baris di sini? Bagaimana cara menghitung total baris di sini? Suaranya? Baris pertama di jumlah-jumlah, Pak. Oke, berarti ini adalah jumlah dari semua ini ya. Hasilnya ini ya. Kita coba lanjut dulu aja deh karena waktunya udah mulai mepet. Tapi yang jelas Anda sudah tahu ya cara menghitungnya ya. Begitupun yang ini tentu jumlahnya ini. Ini jumlahnya ini. Oke, agar nggak penasaran deh, bisa jumlahin nggak yang baris keempat totalnya berapa? Jangan langsung lihat ke PowerPoint yang Anda pegang, silakan coba hitung. Yang baris keempat ini jumlahnya berapa nih? Kita mulai pakai kalkulator ya. Silakan disampaikan hasilnya. 229.
229. Terima kasih Rina dan Nurfauziah ya. 229. Sekarang jumlahkan kolomnya. Kolom ke-1. Jumlah kolom ke-1 ini berapa nih? Satu aja deh. Berapa? 218 ya, 218 dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Sigma XT ini berapa? Jumlahnya sigma total? Delapan 843. 843. Kalau Rina menjumlahkannya yang baris atau yang ini kolom? Nggak ada suaranya? yang kolom Bapak. Yang kolom. Kalau jumlah yang barisnya harusnya sama ya. Anda kalau mau mencoba menghitung yang barisnya juga harusnya sama 843. Oke, data ini Anda simpan ya. Data ini Anda simpan, Anda catat, nanti kita akan lanjut ke tabel menurut baris dan perlakuan sekarang. Nah, cara mengisi yang ini 67, 96, 84, 85 ini hanya untuk mesin A. Jadi pahami? Tapi cara ngambilnya kok 67, 96, 84, 85, lihat ke sini. Sorry, mana ya? Kita lihat ke sini nih. Berarti harus dari baris dulu yang ini. Oke, mana lagi? Berarti harus baris 1 dulu, ya. Kemudian baris 2, kemudian baris 3, kemudian baris 4. Itu cara mengurutkannya. Berdasarkan baris, ya. Bukan 84 dulu, 67, 96, bukan. Bukan berdasarkan kolom, tapi berdasarkan baris. Nah, berarti dalam hal ini harusnya berdasarkan baris. Nah, ini berdasarkan baris. Coba Anda jumlahkan sigma XA berapa? Yang mesin A dulu deh. Sebutkan hasilnya. 332. 332, Pak. 232. Kita tulis dulu. 332. 300. Bentar, satu orang. 330. 330. Itu ya. Kalau jumlah kuadrat. Oh, 332. 332, Pak. Oh, sorry. 332. Kalau jumlah kuadrat, sigma X kuadrat A. Dikuadratkan dulu ya, semuanya. 67 dikuadratkan, 96 dikuadratkan. Berapa hasil? Halo? Ujian nih waktunya keburu habis nih. Ayo, berapa hasilnya? 27.986, Pak. 27.986. 986. Kalau rata-rata? Delapan 83. Kita tulis dulu deh, kita akan lihat hasilnya nanti. Standar deviasi. Standar deviasinya ini sampel ya, bukan standar deviasi populasi. Belajar pakai kalkulator yang konvensionalnya biar terbiasa.
Berapa? 11,97. 11,97. Ini udah hasil pembulatan ya. Oke, varians. Berarti variasinya sampel juga, bukan populasi. 143,33. 143,33. Oke, kita lihat hasilnya. Beda dikit ya. 143,28. Ya di tabel Excel saya 143,33 juga. Ada perbedaan sedikit. Ya tidak apa-apa, 83 dan seterusnya sama ya. Nah, berarti Anda sudah paham ya cara menghitung ini ya. Nah, berarti saya akan munculkan semuanya. Oke, ini sudah, dan seterusnya. Anda sudah paham yang ini ya? Sigma B1 berarti dijumlahkan dari seluruh baris ini. Munculkan saja. Sigma XT, sudah tahu bagaimana cara menghitungnya? Ini dijumlah Sudah, ya. Pak. Oke, ini dijumlah Sigma XT. Sigma X kuadrat T sudah bisa dijumlah? Sudah, Sigma X kuadrat T juga sama, masih ini. Kalau X bar T, mana yang dijumlah? Yang ini nih. X bar T, mana yang dijumlah? Rata-rata Bapak dijumlah, terus dirata-ratakan juga. Oh, Anda mau menjumlah ini gitu? Anda mau jumlah itu terus Iya, Pak, jadi rata-rata. dibagi berapa berarti? Jadi kalau jadi kalau misalnya saya menghitung itu, jadi sigma A sampai D jumlah terus dibagi 4. Oke. Boleh seperti itu atau alternatif yang kedua? Lupa lagi. Kalau alternatif yang kedua, Anda udah punya bukunya kan ya? Tinggal lihat di tabel. Sigma XT dibagi NT. Oke, Sigma XT dibagi NT. NT-nya berapa? Kebetulan di kolom ini kita nggak bikin. Ada 16. 4 ya, ada 4 kali 4, 16. Berarti NT-nya 16. Jadi untuk X bar T, biasanya rumus dalam buku kita pakainya Sigma XT dibagi NT. Jadi Anda boleh menambahkan kolom tambahan ya, atau baris tambahan yaitu NT. Masih ingat NT itu apa? Masih good. Oh ya, ini ada satu koreksian ya. Kalau Anda lihat nanti kalau yang Anda sudah mendownload di Trello awal-awal, silakan download ulang lagi. Di sini ada beberapa perbaikan angka. Jadi silakan di-download ulang. Kalau sama ya nggak apa-apa. Kalau beda Anda bisa download ulang di Trello-nya. Jadi ada beberapa perbaikan ya. Oke, analisis data seperti biasa, mau nggak mau kita harus mengecek apakah datanya normal ya. Si data A, data B, data C, dan data D, dalam hal ini si mesinnya apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitasnya pakai apa? Masih ingat? Pertemuan pertama? Oh, Bu Vita udah dijelasin? Barlet. Uji normalitas. Lilly Force ya. Oke, kalau keempat kelompoknya semua normal, lanjut ke homogenitas varians yang pakai Bartlett. Baru homogenitas varian di sini pakai Bartlett. Jika salah satu atau keempat kelompok data berasal dari populasi yang tidak normal, maka analisisnya langsung ke statistik non-parametrik. Kalau salah satunya udah tidak normal. Tapi kalau normal semua, berarti masuk ke uji homogenitas. Nah, uji homogenitasnya juga pakai Bartlett. Tapi kalau si normalitas dia pakai Lilly Force ya. Kalau keempat kelompok datanya variasinya homogen, lanjut analisisnya dengan uji ANAVA atau langsung ke parametriknya. Tapi kalau salah satunya tidak homogen, berarti langsung pakai non-parametrik. Nah, ini kriteria di statistik ya. Anda harusnya sudah paham tentang hal ini. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut? Udah mulai pusing? Bapak izin bertanya.
Hmm? Sebenarnya kalau misalnya kita di dalam latihan misalnya itu ya Pak, terus kita menemukan datanya tidak normal. Dan tadi kalau misalnya tidak normal kan diuji juga non parametrik. Nah, sebenarnya dalam latihan itu kita juga harus mencari hasil dari uji non parametrik tersebut atau bagaimana gitu Pak? Ya, kalau memang datanya tidak normal, berarti kan nggak perlu homogenitas kan ya, nggak perlu diuji homogenitas. Nah, berarti langsung ke non-parametrik. Tapi kalau ternyata normal, berarti uji homogenitas dulu. Tapi kalau ternyata uji homogenitasnya juga nggak homogen, berarti non-parametrik juga. Dalam hal ini berarti harusnya Anda memang mengujinya dengan non-parametrik. Tapi nanti tim dosen akan mencoba merancang data yang sebisa mungkin datanya normal dan homogen. Ya, yang mungkin nanti itu akan ditambahkan oleh Bu Vita terkait hal ini. Mungkin akan dicoba didesain datanya sedemikian rupa ya. Tapi ya memang harusnya kalau tidak normal atau tidak homogen ya memang ke non parametrik harusnya. Seperti itu Rina ya. Oke. Kita coba lanjut lagi. Berarti hipotesisnya H0-nya adalah 4 buah mesin pembuat mie yaitu mesin A, B, C, dan D tidak secara signifikan memperlihatkan kemampuan produksi yang berbeda. Ini H0. Dalam hal ini karena ininya HA, berarti ini bukan H0 ya, HO berarti harusnya ya. HO. Tapi kalau ininya 0, biasanya ini juga angka ya, H1. Nah, ini HA-nya berarti 4 buah mesin pembuat mie, mesin A, B, C, D secara signifikan memperlihatkan kemampuan produksi yang berbeda. Tentu harapan peneliti adalah HA-nya yang diterima. Harapannya. Semua peneliti pasti akan berharap HA-nya yang diterima. Tapi tentu kita harus pakai kriteria ini. Nah, Anda sudah, ini sepertinya nggak usah saya bahas ya. Tentu kita ingin semua berada di daerah sini atau mungkin di daerah sini. Ya, karena kita ingin menolak H0. Karena kita ingin menerima HA-nya gitu ya. Oke, kita lanjut aja deh. Kita nggak usah bahas yang itu. Nah, seperti biasa, hitung faktor koreksi. Faktor koreksinya adalah sigma xt kuadrat. Nah, ini beda ya dengan sigma x kuadrat T. Tolong dibedakan nih, sigma xt kuadrat dengan sigma x kuadrat ini beda. Dibagi K kuadrat. Saya kasih datanya, silakan coba dihitung. Sigma xt-nya 843, K-nya 4. Masih ingat kenapa K-nya 4? Kenapa K-nya 4? Baru setengah jam yang lalu. Halo? Kenapa K-nya 4? Perlakuannya bukan 4. Karena perlakuannya 4. K di sini menggambarkan kolom, di mana di mana jumlah perlakuan tentu dengan jumlah baris dan kolom harus sama. Berarti K di sini adalah 4 karena jumlah perlakuannya 4. Operatornya 4, harinya 4. Nah kan digitukin juga ya. Oke, silakan dihitung berapa hasilnya. Yang sudah bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Berapa? 44.415,56. Oke, kita cek. Nah, ini ya, betul ya, 44.415,56. Yaitu FK-nya. Tolong dicatat ya. FK-nya itu, Anda masih ingat nggak kalau di RAK dibaginya dengan apa si FK ini? Masih ingat? Dibagi K dikali T. K kali T. Kalau di RAL? Dibagi NT ya, dibagi NT. Nah, ini juga jangan sampai salah karena semua FK rumusnya beda-beda, tergantung rancangan percobaannya Anda pakai apa. Nah, sekarang kita hitung JKT. Sigma XT kuadrat kurangi FK. Saya kasih datanya aja langsung. Ya, karena ini ada
perbaikan juga, ada perbaikan nilai. Jadi sigma X T kuadratnya, FK-nya ini hasilnya JKT-nya 5959,44 ya. Sama-sama udah pernah coba hitung di rumah masing-masing? Anggap aja sama deh, anggap aja sama. Oke, kita coba lanjut lagi. Sekarang hitung jumlah kuadrat antar baris JKB. Di RAL ada nggak JKB? Ada nggak JKB? Nggak ada ya. Di RAK juga nggak ada JKB. Betul, JKB hanya ada di RBSL ini, rancangan bujur sangkar Latin. Oke, ini datanya. Bisa hitung? Datanya sudah ada di depan, tinggal dimasuk-masukkan. Dengan K 4 berarti kan? Kita coba hitung satu aja deh. Berarti K di sini 4. Kita sampai 10-20 ya? Iya, Pak. 10-20 ya, Pak. Iya, Masih ada masih ada waktu. waktu, Pak. Sip. Berapa hasil? Empat ratus 408,19, Pak. 408,19. Oke, 408,19 ya. Good. Jangan lupa aturan pembulatan. Oke, ini data yang tadi ya, ini disimpan juga. Nanti kita akan menggunakan data ini. Nah, sekarang JKK. Nah, di sini yang akan digunakan. Di sini sudah pakai sigma kolomnya, sigma kolom 1, sigma kolom 2. Berarti kita sudah mulai pakai data yang ini. Ya, sudah mulai pakai data yang ini. Kalau yang tadi kan pakainya baris, sekarang pakainya kolom. Jadi JKK. Biasanya juga ini namanya JKL juga. Ada beberapa referensi bilang ini JKL. Ya, sama aja sih. Berapa hasilnya? Saya kasih datanya di sini. Soalnya masih 4. JKK 88,69. 88,69. Oke ya. JKK kalau di RAL ada nggak JKK? RAL. Ada nggak? Kita coba ulas sedikit. ada JKP. Berarti di RAL nggak ada ya. Kalau di RAK? Gimana? Ada, Pak. Ada, tapi bedanya K-nya. Kalau K di sini kan kolom atau perlakuan. Kalau K di RAK? Kelompok. Kelompok, good ya. Nah itu jangan sampai lupa, pokoknya pertemuan sebelumnya Anda harus ingat setiap rumus punya definisi yang berbeda. Ya, oke, good. Lanjut lagi. JKP, nah ini di RAL ada, tentu karena ini ragam sumber keragaman yang selalu ada di RAL dan RAK dan RBSL. JKP, ini datanya. Coba hitung. Masih dengan K4. Kalau ini pasti ada ya, di RAL ada, di RAK juga ada. Berapa hasilnya?
Berapa? $4.946,69. Oke, terima kasih Ilma ya. Nah, jadi itu JKP. Kalau di RAL perbedaannya apa? Karena ini di RAL ada, RAK ada, RBSL ada. Kalau di RAL bedanya apa? Masih ingat? Buka lagi catatannya. RAL bedanya JKP-nya apa? Pembaginya ya. Yang dibaginya pakai apa? Kalau di RAL? Jumlah datanya. Ya, dengan N ya, dengan NA, NB, NC, dan seterusnya. Kalau di RAK, K-nya adalah kelompok, gitu ya. Good. Bisa diikuti ya. Nah, sekarang JKG. Kita langsung saja deh, kalau JKG kita tampilkan hasilnya. Ada perbaikan juga di sini. Jadi kalau JKG, itu JKT. Sebentar, 59. Ada perbaikan di JKT ya? Ya, Bu Vita ya? Jadi JKT dikurangi JKB tambah JKK tambah JKP ya. Ini rumus dari si JKG. Hasilnya 515,87 ya. Jadi si JKG ini sekali lagi JKT ada perbaikan di JKT dan seterusnya. Ya nanti tinggal dikoreksi aja ya. Nah, seperti biasa kita buat tabel analisis varians. Ingat sumber keragamannya RBSL ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 sumber keragaman tambahan. Ya, kalau galat dan total dan antar pelakuan di RAL ada, di RAK juga ada. Tapi untuk sumber keragaman kolom dan baris, dalam hal ini si jumlah operatornya dan jumlah harinya, berarti di sini ada RBSL. Bisa dipahami ya dari tabel sumber keragaman ini ya, itu sih perbedaannya. Derajat bebas, K dikurangi 1, ayo berapa? 3. 3, good. 3 ya. Untuk si galatnya, ya ini si rumusnya. Untuk galat, K kurangi 1, dikali K kurangi 2, 6. Totalnya K kuadrat kurangi 1, 15 ya. Karena 16 kurangi 1, 15. JK, JKB tadi kita sudah hitung ya. JKK sudah hitung, JKP sudah hitung, JKG juga sudah hitung, JKT juga sudah hitung. Oke. Data yang tadi tinggal dibawa aja ke sini. Nah, untuk kuadrat tengah baris. Kuadrat tengah baris kita lagi membicarakan yang ini. JKB dikurangi mu B, berarti derajat bebas B. Berarti 408,19 dibagi 3 hasilnya berapa? 136,06. Oke, 136,06 ini juga sama ya, JKK dibagi mu K-nya atau derajat bebas K-nya. KTP di sini juga JKP yang ini dibagi dengan mu P-nya atau derajat bebas perlakuannya ya. KTG juga sama, JKG dibagi mu G-nya atau derajat bebas galatnya, 85,98. Sampai sini bisa diikuti? Oke, untuk F hitung, kalau F hitung kita pakainya yang perlakuan. Karena apa? Karena hipotesis kita tadi adalah ada nggak sih perbedaan secara signifikan dari perlakuannya dalam memproduksi mie itu ya. Karena kita mau fokus ke perlakuannya, ada nggak perbedaan perlakuan? Berarti kita fokus pada sumber keragaman yang ini. Bisa dipahami? Ya, jika hipotesisnya mau melihat ada nggak sih pengaruh si operatornya dalam produksi mie, berarti Anda hitungnya ada di operator itu tadi di mana ya? Di letakkannya baris atau kolom ya? Lupa lagi saya ini. Operator kolom ya. Oke, kalau operator kita hitung yang ini dengan cara KTK ya, KTK dibagi KTG. Ya. Tapi kalau kita mau lihat pengaruh harinya, ya berarti Anda hitung yang barisnya. Tapi karena hipotesisnya fokus kepada ada nggak sih pengaruh perlakuan, berarti kita lihat keragamannya antar pelakuan. Bisa dipahami? Jadi Anda mau ngisi yang ini juga nggak apa-apa.
Tapi kan hipotesis kita fokusnya ke perlakuan. Oke, sekarang derajat bebasnya. Kalau mau lihat tabel F tabel, lihat derajat bebasnya yang diambil yang mana? F tabel. Sekarang kita mau ngisi yang ini nih, 0,05 dan 0,1. 0,01. DB-nya yang diambil yang mana? Karena ini perlakuan, hipotesisnya ada perbedaan tidak dengan perlakuan, berarti derajat bebasnya yang mana yang dipakai? Yang perlakuan, Pak. Derajat bebas perlakuan yang ini dengan lihat ini apa? Dengan yang galak, Pak. Dengan yang galat. Berarti 3 dan 6 ya. Kita lihat ke tabelnya 3 dan 6. Nah, berarti 3 dan 6 ini ya. 4,76, 9,78 ya. Bisa diikuti? 4,76, 9,78. Oke, betul ya. 4,76, 9,78. F hitung lebih besar nggak dari F tabel yang 0,01? Lebih besar. Lebih besar. Biasanya kalau sudah lebih besar dari 0,01, pasti akan lebih besar dari 0,05. Bisa dipahami? Biasanya ya. Berarti kalau kriterianya lebih besar dari F hitung lebih besar dari F tabel yang 0,01, kriteria mana yang diterima? Dan apa yang ditolak? H0. H0 yang di apa? Tolak. H0 yang ditolak, HA yang diterima. HA yang diterimanya ada 2 kan? Ada 2 kriteria kan? Yang diambil yang mana? HA diterima itu ada 2 kriteria, yang diambil yang mana? Yang berbeda Sangat signifikan, yang paling bawah, kriteria ketiga, karena dia lebih besar dari 0,01. Berarti HA-nya diterima dengan sangat signifikan. Kita lihat hasilnya ya. F hitung lebih besar dari F 0,01, berarti ini kriteria ketiga yang diambil, yang paling bawah. Artinya HA diterima dengan sangat signifikan, yaitu HA-nya adalah 4 buah mesin pembuat sebuah barang tertentu, yaitu UMI, mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D secara sangat signifikan memperlihatkan kemampuan produksi yang berbeda. Gitu ya. Sampai sini kesimpulan ANAFA bisa diikuti? Bisa, good. Biasa, kita masuk ke kakak. Mau ngapain? Mengapa kita harus menghitung kakak? untuk melihat derajat kejituan komputer. Derajat kejituan. Derajat kejituan dari apa? Apa yang mau dilihat kejituannya? Dari apa? Dari kesimpulan. Kan tadi udah narik kesimpulan. Nah, si kesimpulan ini absah nggak? Jitu nggak? Ya, itu dengan cara menghitung koefisien keragaman. Dan koefisien keragaman ini juga akan menentukan apalagi selain keabsahan atau kejituan suatu kesimpulan? Uji lanjutannya. Uji lanjutannya mau pakai apa? Ya, kita langsung aja deh. Akar kuadrat KTG sudah ada, X bar T sudah ada, kali 100%, hasilnya 17%. Kakaknya 17%. Kesimpulannya, kakak ini di tinggi, sedang, atau rendah? Balik lagi ke pertemuan sebelumnya. Belum ke situ. Kondisi penelitian ini homogen atau heterogen? Karena untuk menentukan kakak kan ada dalam kondisi homogen atau dalam kondisi heterogen. Nah, penelitian ini yang produksi mie tadi dengan 4 mesin yang berbeda, operator yang berbeda, hari yang berbeda, homogen heterogen? Heterogen. Heterogen, good. Berarti kakak ini dalam kondisi heterogen tinggi, sedang, atau rendah? Silakan. Sedang. Sedang. Mengapa masuk ke sedang? Alasannya untuk pindah, kenapa masuk ke sedang? 10 sampai 10 sampai 20 ya.
Aduh, sinyal saya kayaknya buruk nih. Halo? Sampai 20% 10-20%. pada kondisi heterogen. Oke, pada kondisi heterogen ya. Berarti kalau kakaknya sedang, Ada kejituannya tinggi, sedang, atau rendah? Aduh, sinyalnya jelek nih. Sedang. Bentar, Sedang. suaranya sempat hilang sebentar ya. Oke, kalau kakaknya sedang, derajat kejituannya apa? Sorry. Sedang. Sedang. Pak. Oke, berarti kalau sedang, uji lanjutannya apa? SD. LSD. LSD ya, LSD. Good. Berarti kesimpulan penelitiannya bagaimana pengaruh pelakuan terhadap objek yang diamati, ya, bagaimana derajat kejituan dari eksperimen. Tadi sudah disimpulkan bahwa dari perlakuannya ada perbedaan yang signifikan, ya, yang sangat signifikan. Dan kakaknya yang diuji ternyata harus dilanjutkan dengan uji lanjutan LSD karena kakaknya tadi berada di kondisi sedang dan kejituannya juga sedang. Udah selesai, itu aja. Ada pertanyaan nggak? Apa mungkin dari Bu Vita ada yang mau ditambahkan, Bu? Atau ya, mangga. Ada pertanyaan terlebih dahulu barangkali. Mohon maaf saya ini off kameranya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Atau tidak ada? gimana, ada pertanyaan Atau nggak? tidak ada? Nggak ada kayaknya. Oke. Ya, sudah sangat jelas ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rian. Yang pasti kami dari tim dosen biometri, karena ini kita sudah mendekati UTS ya Pak Rian ya, di bulan April ini kita akan ada UTS. Jadi nanti mohon diingat di awal sekali tadi Pak Rian sudah sangat mengingatkan teman-teman mahasiswa karakteristik dari setiap rancang teliti soal yang diberikan. Karena tidak selalu seperti di latihan 2 dan latihan 3 disebutkan menggunakan rancangan acak kelompok atau menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Tapi ada clue-cluenya yang menunjukkan bahwa satu permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok atau rancangan bujur sangkar Latin. Tadi sudah dijelaskan karakteristiknya seperti apa. Jadi jangan sampai terkecoh gitu ya. Karena kalau Anda sudah mengerjakan dari awal harusnya dikerjakan dengan RBSL tapi Anda mengerjakan dengan RAK itu sudah salah dan tidak perlu kita periksa lagi. Nilainya sudah pasti 0. Kemudian ini harus hati-hatinya karena dari awal salah kesananya sudah bisa dipastikan salah gitu, keliru. Nah, kemudian Pak Rian membahas ya sekali kita melakukan analisis varian secara manual, pasti kita akan menghitung koefisien keragaman. Nah, koefisien keragamannya ini untuk menentukan derajat kejituan dan uji lanjutannya seperti apa yang harus digunakan. Tetapi karena saat ini untuk mempermudah analisis data, kita banyak menggunakan juga aplikasi, diantaranya menggunakan SPSS. Sudah SPSS nomor berapa gitu ya, sekarang sudah 26 mungkin gitu. Di sana itu tidak ada perhitungan koefisien keragaman. Gitu. Keabsahan satu hasil uji lanjutannya pun berbeda, karena di sana hanya ada beberapa saja. Tidak semua uji lanjutan untuk menentukan apakah satu perlakuan ini paling bagus atau tidak di antara yang lainnya. Nah, di antaranya adalah ada uji HSD, kemudian ada uji Duncan yang biasa ada di SPSS, ada uji Tukey. Nah, dan ada uji Tukey HSD. Saat ini ya Pak Rian juga ini ya, beberapa kali kita ada ujian yang ini ada yang diminta untuk menggunakan uji Tukey HSD. Ya, Pak Rian ya, ingat nggak? Ada, Iya. nah, uji Tukey HSD karena
kalau kita menggunakan SPSS memang kita tidak menghitung koefisien keragaman di sana, tetapi berdasarkan taraf signifikansinya. Ya, taraf signifikansinya nanti hasilnya apakah tidak ada perbedaan, berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Berdasarkan itu saja. Dan uji lanjutan yang dianggap paling memiliki tingkat ketelitian ya dalam hal ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan keabsahannya atau validitasnya itu lebih tinggi itu adalah TUKI HSD gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya seringkali disarankan menggunakan itu. Padahal kalau secara manual kita tidak menggunakan Kituki ya. Kituki pernah kita belajar ya Kituki di statistika. Masih ingat uji Kituki? Pasti sudah lupa lagi. Nah, di dalam uji lanjutan yang akan kita bahas itu yang paling teliti adalah uji Duncan karena kita menghitung dulu koefisien keragamannya. Tapi kalau Anda menggunakan SPSS, nah uji Duncan ini masih dianggap memiliki tingkat ketelitian yang kurang teliti dibandingkan dengan TUKI HSD gitu. Jadi nanti jangan sampai ya kita belajarnya agak sedikit ini saja walaupun secara basic di biometri kita belajar secara manual gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mempelajari yang aplikasi ataupun tidak tahu gitu yang di aplikasinya seperti apa. Itu saja. Kemudian latihannya seperti biasa silakan dikerjakan latihan yang ketiga, nanti diupload di Google Classroom. Latihan yang ketiga berarti. Itu saja Pak dari saya, semuanya sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Rian. Kalau tidak ada yang bertanya juga itu menunjukkan bahwa mereka sudah paham. Atau terlalu tidak paham, Bu. Itu juga bahaya, Bu. Ya, itu saja Pak dari saya. Mangga saya kembalikan ke Pak Rian. Atur nuhun. Oke. Satu lagi aja terakhir ya, karena Anda nanti harus mengerjakan latihan yang ada di halaman berapa nih, 42, 43 ya. Anda sudah punya bukunya masing-masing. Saya mau dengar argumennya kenapa latihan tersebut masuk ke dalam RBSL. Di buku halaman 42, 43. Kenapa latihan ini kok harus dikerjakan dengan RBSL? Gimana? Baru 1 jam yang lalu. Yang bisa boleh pulang. Karena terdapatnya sumber keragaman, Bapak. Karena ada sumber keragaman. Tiga sumber keragaman. Sumber keragaman yang pertama? Oke, 3 sumber keragaman. Oke, sumber keragaman yang pertama? Yang pertama itu, sebentar. Ada 4 buah mesin kan, ya. Jadi kolomnya ada dari 4 jenis mesin itu. Kemudian 4 kok 4? sebentar. Halaman berapa? Iya, halaman 42, 43 betul. Yang Anda lihat halaman berapa? 42, Latihan 3 RBSL Nur Laila. Halamannya beda mungkin ya? Jadi di buku Oh yes, sorry deh, pokoknya yang latihannya RBSL deh. 42, Yang bab 43 4. kan? Iya betul. Yang RBSL, yang RBSL. Mungkin, Bapak. Ya mungkin halamannya beda, sorry. Yang untuk RBSL deh, yang latihan RBSL. Yang ada mobil. Toyota Kijangnya itu. Betul. Sebentar itu dibaca, kirain teh yang halaman 4. Ya, sorry. Saya salah ngasih halaman, sorry. Jadi, kenapa masuk RBSL? Yang mobil-mobil itu Toyota itu? Ya, yang pertama itu sumber keragamannya dari mobilnya berbeda, Pak. Kemudian dari perlakuannya, perlakuan bensinnya mungkin yang dicampur
perlakuan akan dicampur sama bensin tanpa pencampur. Kalau perlakuan B-nya bensinnya dicampur dengan bahan pencampur. Kemudian yang Oke. kalau C-nya kan bensin dicampurnya dengan pencampur W. Kemudian yang D-nya bensinnya dicampur dengan bahan pencampur X, dan yang E-nya bensinnya dicampurnya dengan bahan Oke. pencampur Y. Kemudian apa ya? Cuma 2. Lah, kalau cuma 2 emang pakai Dan RBSL? salah Pak, RAK ya harusnya. Sebentar. Tapi ini adanya di bab RBSL, Oh. gimana dong? Ini berarti satu laginya ini terhadap bahan bakar yang diukurnya, Bukan. Pak. Berdasarkan jarak tempuh. Berdasarkan hari. Sumber keragaman yang ketiga adalah hari. Aduh, nge-freeze semua lagi sebentar. Halo, suara saya terdengar tidak? Saya ngeliat yang lainnya nge-freeze soalnya. Halo? Masih bisa didengar? Saya malah keluar lagi, sorry. Tadi saya sampai mana ya? Jadi sumber keragaman yang pertama adalah perlakuan bensinnya. Saya terdengar kasih. Soalnya gambarnya nge-freeze semua nih, bentar. Halo, ada suaranya, Bu? Ada. Suaranya ada kok. Oke, saya nggak bisa dengar suara yang lain soalnya. Oke, sumber keragaman yang pertama adalah perlakuan bensin. Sumber keragaman yang kedua adalah jenis mobil. Ya, sumber keragaman yang ketiga adalah harinya yang berbeda. Jadi ternyata ada 3 sumber keragaman. Makanya kenapa masuk RBSL ya. Itu aja ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, kalau gitu kita tutup saja. Terima kasih atas semua partisipasi aktif Anda. Dan semoga tetap selalu jaga protokol kesehatan, tetap sehat terus. Dan jangan lupa nanti mengisi daftar hadir di Trello. Terima kasih, nanti recording Zoom ini akan saya upload juga di Trello masing-masing. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bu Vita. Sama-sama.